mereka nggak mau diikat kerja bapak-bapak ibu-ibu, bener nggak? Mereka orang anak milenial itu bagus, talentanya bagus, anak muda, paham apa namanya digitalisasi macam-macam. Tetapi punya satu kekurangan, tidak setia. Beradaptasi dengan seluruh kebijakannya. Kebijakan, program, regulasi semua sedang berbenah untuk menyambut anak-anak milenial agar bisa dilatih, dididik, disiapkan pasar kerjanya. Karena beda bu anak milenial dan anak kolonial. Tahu nggak bedanya? Anak milenial itu kalau bangun tidur dicari apa? Kalau Pak Ali, bapak-bapak ibu-ibu begitu bangun tidur apa yang dicari? Yang dicari adalah istrinya, karena HP-nya di bawah istrinya. Anak-anak milenial itu adalah generasi yang digitalize, kalau bilang ya, digital friendly. Mereka tidak sudah berubah cara kerja, cara hidupnya, karakternya beda semua. Ya, itu beda. Nah, negara sedang mempersiapkan untuk itu. Mereka nggak mau diikat kerja bapak-bapak ibu-ibu, bener nggak? Mereka orang anak milenial itu bagus, talentanya bagus, anak muda, paham apa namanya digitalisasi macam-macam. Tetapi punya satu kekurangan, tidak setia. Yang ketawa berarti kenapa? Nah, gini. Mereka tidak bisa diikat dengan satu kerja. Mereka cenderung multitasking, ya, maunya ini, maunya itu, mau nggak mau diikat satu kerja gitu, jabatan tertentu, makanya nggak mau jadi PNS. Apa Edi? Makanya sering tidak setia, ya, karena maunya banyak, pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Bahkan mereka tidak mau diikat dalam ikatan kerja. Benar nggak? Ini survei, ini riset yang membuktikan bahwa mereka cenderung tidak bisa diikat dalam satu hubungan kerja, maka mereka lebih memilih jadi wirausaha atau kerja mandiri. Apa fenomenanya? Tahun lalu sebelum pandemi bahkan ada namanya istilahnya apa ya? Pokoknya ledakan resign lah, banyak anak-anak muda yang resign dari pekerjaan formalnya. Bukan karena dia ingin mencari kerja lain yang gajinya lebih tinggi, bukan, dia ingin kebebasan. Maka banyak anak-anak muda kemarin fenomenanya banyak BUMN kelihatan kehilangan banyak talenta muda. Mereka udah dididik, udah dilatih, udah digaji tinggi, ini tiba-tiba mundur. Mereka resign. Untuk jadi apa? Untuk jadi konten kreator, jadi wirausaha. Bahkan kemarin saya ketemu dengan talenta, kenapa kamu mundur? Saya ingin jadi peternak. Itu fenomenanya luar biasa. Jadi fleksibilitas kerja itu mengharuskan sebagai karakteristik anak muda mengharuskan negara harus beradaptasi. Mereka lebih suka kerja fleksibel daripada kerja terikat. Nah, kebijakan kita sedang berubah untuk itu, Bapak-Ibu. Termasuk Kemenaker sedang mempersiapkan itu. Tapi sebagaimana karakter birokrasi dan negara pada umumnya, pemerintah lambat. Ini kritik ya untuk kritik untuk pemerintah lambat. Kebijakan memang dibikin, tapi membuat kebijakan nggak mudah, lambat gitu. Karena saking lambatnya kalah dengan kelahiran anak-anak baru. Jadi kebijakannya belum selesai lagi kita lagi mendiskusi, tapi kira seminggu harus begini, harus begitu. Tiba-tiba lahir lagi anak-anak adiknya, anak milenial. Siapa mereka? Mereka adalah Gen Z, generasi Z, yang jumlahnya lebih banyak, yang karakteristiknya beda lagi dengan anak milenial. Gen Z adalah anak Indonesia yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Ada Pak cucu saya. Itu Gen Z namanya. Yang jumlahnya mereka lebih besar dari anak milenial. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 27,9%. Lebih banyak lagi. Jadi kalau anak milenial dan Gen Z atau generasi Zillennial ini gabung,
jumlahnya 58, sekian persen, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah anak-anak muda. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Di saat negara lain sedang mengalami aging population, negara-negara maju, Jepang, Korea, sebagian besar Eropa, kemarin saya ke Singapura juga sama, mereka sedang mengalami aging population. Apa itu? Penduduknya menua. Ya, anak-anak mudanya tidak lahir karena mereka ada ideologi child free, bahkan tidak menikah, LGBT dan lain-lain, gitu kan. Wong tuanya orang mati-mati. Orang tuanya umurnya panjang-panjang nggak mati-mati. Kenapa? Karena usia harapan hidupnya tinggi, akibat kesehatan semakin membaik dan seterusnya. Jadi penduduknya tua-tua. Kalau bapak ibu ke Jepang, mas dari Jepang dengan SOS ini, ya itu ketemunya orang tua, ya, itu mendarat disambut sama supir taksi orang tua, tukang parkir orang tua, satpam orang tua, masuk hotel resepsionis juga orang tua. Nggak ada yang menarik di Jepang. Saya di Jepang deh, nggak ada pemandangan. Apa? Dari itu terjadi di apa namanya di negara maju termasuk Korea hari ini. Tapi Indonesia sebaliknya sedang mengalami bonus demografi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaan saya, ini berkah atau musibah? Sebenarnya ini berkah. Menurut saya ada dua, bisa berkah, bisa musibah. Menjadi berkah kalau kita bisa mengubah bonus demografi ini dengan mendidik mereka, anak muda ini, melatih mereka anak-anak muda ini, ya, kemudian menyiapkan pasar kerjanya, menyiapkan skema perwirausahanya, LPK-LPK-nya siap, itu akan menjadi berkah. LPK-LPK-nya harus bisa menyambut ini menjadi berkah, itu baru menjadi berkah. Ya, kalau kita bisa mendidik, melatih, menyiapkan pasar kerja negara, oke. Kami akan muncul, akan terjadi ledakan sumber daya manusia muda produktif yang jumlahnya sangat banyak dan menjadi penggerak pembangunan nasional dan bahkan menjadi jembatan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini kalau kita bisa menyambut ini, kalau kita bisa mengubah ini berkah, ya kami berkah. Tapi sebaliknya, kalau kita gagal mengantisipasinya, kita gagal menempatkan mereka, kita gagal melatih mereka, kita gagal mendidik mereka, akan menjadi musibah karena akan terjadi ledakan angka pengangguran yang luar biasa banyak. Kalau pengangguran banyak, apalagi separuh lebih dari penduduk Indonesia misalnya menganggur, kan kayak begini, ya kan? Ini akan menjadi musibah. Makanya Bapak Ibu hadir di sini, LPK hadir di sini untuk menyambut bonus demografi menjadi berkah. Maka saya mengajak Bapak-bapak Ibu-ibu, ayo konsolidasikan, persiapkan seluruh ekosistem pemerintah, termasuk persiapan LPK swasta untuk menyambut bonus demografi menjadi berkah. Setuju tidak? Tantangan pertama, masih berharap banyak, sulang-ulang saya mencoba.